Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam seluruh mahasiswa ya, IPB Ahmad Dahlan Jakarta. Eh, Perkenalkan, nama saya Adi Musharyanto, SEMM. Alhamdulillah pada semester 1 ini saya diamanahkan untuk memang untuk apa namanya mengampu mata kuliah matematika, ekonomi, dan bisnis. Ke depan itu nanti kita akan mempunyai 14 pertemuan, ya. 7 pertemuan apa namanya 3 bulan awal, kemudian 7 pertemuan di 3 bulan akhir. Kalau menjadi 14 pertemuan. Ya. Tiap akhir daripada 7 pertemuan itu kita ada UAS, apa UTS ya, UTS dan UAS sehingga total menjadi 16 pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita, ya. Pertemuan pertama kita di mata kuliah matematika, ekonomi, dan bisnis. Baik, kita awali dengan mengucapkan lapas basmalah untuk memulai materi matematika ekonomi. Kali ini ya pertemuan pertama yaitu bab pertama, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dasar dari matematika ekonomi dan bisnis. Saya izin share screen dan ya. Matematika ekonomi dan bisnis ya, bab 1 sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Karya Joseph Bintang Kalangi, ya, edisi kedua tahun 2000. Nah, sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, matematika ekonomi dan matematika murni atau matematika murni dan matematika ekonomi dan bisnis sebenarnya kalau kita pahami atau kalau kita lihat itu tidak terlalu banyak perbedaan, ya. Karena memang matematika ini kan ilmu eksak yang apa namanya yang sifatnya aplikatif begitu ya. Kalau bicara ilmu matematika murni ya seperti yang kita ketahui ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, gitu kan? Kemudian 7 dikali 2 sama dengan 14, gitu ya. 100 dibagi 5 sama dengan 20, kan? Kemudian pangkat apa namanya akar dari 9 adalah 3, gitu ya. 6 pangkat 2 adalah 16 dan seterusnya. Itu adalah matematika murni. Nah, sementara matematika ekonomi juga sama, Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Misalkan, ya, kalau saya apa namanya sebuah perusahaan ingin melakukan sebuah transaksi jualan, misalnya. Harga sebuah produk misalkan Rp1.000. Harga sebuah produk Rp1.000. Jumlah produk yang saya jual, ya, ada 100 unit. Harganya Rp1.000, jumlah yang saya jual 100 unit. Lantas berapakah hasil penerimaan? Berapakah hasil penjualan yang saya peroleh? Kan gitu. Ya, tinggal saja 100 ribu rupiah dikali 100 unit. Jadi omset atau hasil penjualan yang saya terima adalah 100 ribu rupiah. Gitu kan? Jadi di matematika murni menjadi berapa? 1.000 dikali 100. Jadi 100 ribu rupiah. Tidak sama, tidak terlalu banyak perbedaan. Bedanya hanya dalam matematika ekonomi sudah ada keterangannya. 100 itu apa? 1.000 itu apa? 1.000 itu maksudnya 1.000 rupiah. Harganya 1.000 rupiah ya, per unit. Lantas 100 itu apa? 100 itu adalah jumlah produknya 100 unit. Gitu ya. Jadi 1.000 rupiah per unit dikali 100 sama dengan 100 ribu rupiah. Itulah yang namanya sebagai hasil penjualan, atau sebagian kita menganggap itu sebagai omset penjualan. Jadi narasinya seperti itu ya. Jadi narasinya lebih lengkap, lebih lebih apa namanya, lebih lebih konkret gitu ya. Kalau tadi kan kita 2 dikali 2 sama dengan 4. Apanya yang 4? Apanya yang 2 gitu ya.
10 dibagi 2 sama dengan 5. Apanya yang 10? Apanya yang 2? Apanya yang 5? Kalau ini kan beda. Rp1.000, harga Rp1.000 per unit dikalikan dengan jumlah eh, produk 100 unit. Maka hasilnya ada Rp100.000. Apa itu Rp100.000-nya? Adalah hasil penjualan. Begitu. Adalah hasil penjualan. Nah, sehingga itu nanti keterangannya lebih jelas. Itu posisinya kalau saya sebagai penjual, kan gitu. Dengan transaksi yang sama, bagaimana posisinya sebagai pembeli? Berarti kayak melakukan pembelian. Nah, apa yang 100.000 itu 100, maaf, apa yang Rp1.000 itu ya per unit adalah harga yang harus kita bayarkan, harga yang harus kita keluarkan untuk apa? Untuk membeli produk. Rp1.000 berapa harganya? Rp1.000 yang harus kita bayar. Kalau tadi penjual Rp1.000 yang harus dijual 100 unit, ya kita butuhnya 100 unit. Ya, di pembeli nih ya. Yang eh, berapa yang harus kita bayar total? Yang kita bayar total sama seperti tadi ya. Rp1.000 per unit dikali 100 unit, maka hasilnya ada Rp100.000. Ini bagi penjual dikatakan adalah omset penjualan atau hasil penjualan. Kita sebagai pembeli, ketika kita posisinya sebagai pembeli, 100.000 itu bisa dikatakan sebagai ya, pembelian atau biaya pembelian. Kalau itu berupa perlengkapan, berarti pembelian perlengkapan. Kalau itu pembelian peralatan, berarti pembelian peralatan. Ya, kalau itu berupa biaya, berarti biaya, gitu ya, dan seterusnya. Ini beda daripada bedanya ya, bedanya antara matematika murni dan matematika ekonomi. Yang sebenarnya ini tidak terlalu banyak perbedaan. Di sini ya, hanya ada keterangan lebih lengkap di aslinya. Karena lu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui matematika itu ilmu yang aplikatif ya. Mau ditaruh di ekonomi bisa, di kedokteran bisa, ya di pertahanan, keamanan, hukum dan seterusnya. Dia aplikatif ya. Namun kali ini kita hanya mempelajari bagaimana aplikasi matematika diterapkan di ilmu ekonomi dan bisnis. Oke. Nah, mempelajari dan memahami matematika ekonomi bisnis ini tidak bisa dilakukan tanpa apa? Tanpa memahami itu matematika apa namanya matematika murni yang menjadi dasar pemahaman matematika ekonomi dan bisnis. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maksudnya adalah kalau misalkan kita nggak ngerti ya pola-pola perhitungan, pola-pola pernyataan kuantitatif di matematika murni, ya agak sulit juga kita lanjut gitu ya untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Kenapa? Ya karena tadi ya, kan simpel saja tuh sebetulnya. Rp1.000 per unit dikali 100 unit, artinya kan 1.000 dikali 100 begitu ya. Sama dengan 100.000. Nah, misalkan kalau apa namanya terjadi pengembalian retur, ya misalkan pengembalian retur dari 100 unit dikembalikan 20 unit, berarti berapa uang harus dikembalikan penjual kepada pembeli, gitu kan? Dan berapa juga jumlah uang harus diterima pembeli dari penjual. Berarti 100 dikurang 20 berarti kan 80 unit. Ya, jadi berapa rupiahnya bagi si pembeli dan jadi berapa rupiah jadi jadi apa dari penjual, gitu ya. Ini kan harus ada pemahaman matematika murni. Singkatnya kita harus hafal, minimal hafal yang dasarnya begitu ya. Kalau saya dulu waktu zaman sekolah SMP itu dilatih oleh guru-guru saya itu untuk dasar matematika murni ya. Kami kalau sebelum pulang itu disuruh maju dulu ya. Diminta apa namanya tebak gitu ya. Kalian 1 sampai 10. Biasanya 7 ke atas begitu ya. Tolong ditebak berapa gitu ya. Yang lisan lah seperti 8 kali 7 dalam hitungan detik harus jawab. 5 detik. 9 kali 9 jawab. Gitu kan? 10 dibagi 2 pembagian gitu ya. 8 dikali 6. Nah, ini kan melatih apa namanya kemampuan kita untuk cepat berpikir ketika ada perkalian, pertambahan, pembagian dan pengurangan.
Ini maksudnya adalah mempelajari dan memahami matematika ekonomi ini tidak bisa dilakukan tanpa memahami matematika murni. Itu dalam hal empat, ya, perkalian, ya, perkalian, kalbataku, ya. Kalau kami menyebut itu kalbataku, kali bagi tambah kurang, gitu ya. Kalbataku empat dasar. Belum lagi masalah akar, gitu ya, pangkat, kuadrat, kubik, pecahan, apalagi ya, desimal, bilangan asli, bilangan prima, belum yang lain-lain. Nah, itu yang dimaksud ya, mempelajari matematika ekonomis harus tidak bisa dilakukan tanpa memahami arti daripada atau pemahaman matematikamu. Oke. Nah, adapun topik-topik begitu yang biasa dipakai oleh matematika ekonomi dan bisnis adalah konsep matematika murni. Nah, seperti apa fungsi, kemudian seperti kalkulus, deret, matriks, dan lain-lain. Fungsi itu kayak ini, ya, kayak apa namanya, ada persamaan gitu ya. Bahkan 10 itu adalah sama dengan, kalau saya mau gambarkan di apa namanya, di papan tulis gitu ya, seperti ini kira-kira. Contoh fungsi gitu ya, contoh sederhana, ya kan? 10 itu ya adalah apa? 5 dikali 2 gitu kan. Ini fungsi namanya. Kemudian misalkan 56 itu adalah 8 kali berapa? 7. Nah, ini sangat mendasar ya. Tapi kalau fungsi dalam ekonomi itu nanti kayak gini ya. Misalkan ya Y adalah sama dengan fungsi, ya, adalah misalkan C. Y sama dengan ya dalam kurung C. Artinya apa? Ya, artinya eh, semua variabel Y ini sangat bergantung kepada nilai C. Kalau C-nya naik, Y-nya naik gitu ya. Atau kalau C-nya turun, Y-nya turun. Nah, ini. Atau kalau C-nya naik, Y-nya turun, ya, bertolak belakang. Atau kalau C-nya turun, Y-nya naik. Ini namanya fungsi. Nah, itu penggambaran sederhana. Dan ini nanti yang akan kita pelajari ke depan, ya, tentang fungsi. Ada fungsi linier, fungsi non linier, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, terkait dengan, nah, kalkulus. Ya, kalkulus ini ilmu matematika yang kerjaannya dalam tanda kutip ini merubah apa, mengotak-atik rumus, memformulasikan sebuah rumus. Makanya kalau orang ingin membuat rumus, ya dia harus sudah mahir kalkulusnya. Dan kita alhamdulillah tidak belajar kalkulus secara detail karena ini memang matematika kalkulus ini hal yang berbeda. Nah, hanya saja melalui. Kemudian deret. Deret ini hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan tapi dia ada disajikan sebuah deretan angka yang dicampur dengan huruf gitu ya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah ikut psikotes begitu ya. Ada psikotes nomor sekian, soal nomor sekian. Nah, soalnya kan 3, 5, 7, 9. Berapakah angka berikutnya gitu ya. Nah, itu namanya deret ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang deret ya. Setelah pertemuan ini ada beberapa materi yang mempelajari tentang deret. Di di materi kita nanti ada yang namanya deret hitung gitu ya, dan deret ukur. Deret hitung dan deret ukur. Kemudian ada juga matriks. Matriks ini adalah juga sebuah konsep matematika yang menawarkan perhitungan-perhitungan dengan cara merandom gitu ya. Kumpulan-kumpulan angka dalam suatu kotak gitu ya. Nah, ini juga kita nanti akan mempelajari kalau misalkan waktunya memungkinkan untuk matriks ini. Jadi topik-topik yang biasa dipakai itu adalah berupa fungsi, kalkulus, deret, dan nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, penggunaan simbol dalam variabel matematika murni pada umumnya menggunakan apa? Menggunakan huruf X, Y, Z. Ini kalau yang murni ya. Sedangkan ya, sedangkan penggunaan simbol dalam variabel matematika ekonomi bisnis ini digunakan para ahli ekonomi
digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, maksudnya gimana? Sesuai kebutuhan. Ya kalau bicara tentang harga, gitu ya, biasanya simbolnya huruf P, yang mana P itu adalah price, artinya harga. Gitu ya. Kalau mau bicara tentang biaya, gitu ya, maka simbolnya ada huruf C. C itu adalah cost. Ya. Kemudian kalau mau bicara tentang kuantitas atau jumlah barang yang diminta, kuantitas itu, ya, simbol yang dipakai adalah huruf Q, artinya kuantitas dan sebagainya, banyak ini ya. Simbol-simbol ini banyak nanti. Nah, karena simbol-simbol ini nanti yang akan digunakan oleh para ahli ekonomi untuk melakukan analisis dan pengembangan-pengembangan dalam ilmu ekonomi melalui metode matematis. Banyak lagi yang lain tuh. Ya. Ada misalkan variabelnya variabel investasi, simbolnya huruf I, gitu ya. Ada variabel yang misalkan sedang menghitung variabel pajak, simbolnya huruf T atau tax, gitu ya. Kalau I tadi investment, gitu ya. Kemudian variabelnya atau fungsinya tentang ekspor, gitu ya. Nah itu simbolnya X, impor simbolnya M, gitu ya. Subsidi, gitu ya, simbolnya adalah R. Maksudnya adalah subsidi itu istilahnya transfer payment, ya, simbolnya adalah R. Dan seterusnya, ya. Banyak itu nanti simbol-simbol yang dipakai oleh matematika ekonomi dalam apa namanya uh, menentukan, ya, menentukan simbol, ya, untuk perhitungan matematika itu. Nah, dalam matematika ekonomi bisnis, ya, penggambaran sumbu harga, nah, P, dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Sementara pada matematika murni, sumbu P harusnya ada pada sumbu horizontal karena variabel P merupakan variabel bebas. Nah, ini, ya, maksudnya adalah bicara ada kata-kata bidang kartesius, ya. Apa bidang kartesius? Maksudnya adalah kurva, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ada kurva, kalau kita lihat begitu ya, apa namanya kurva ini garis, ini garis, gitu kan. Nah, kalau di ekonomi, ya P-nya di sini, gitu ya. Karena apa? Karena ini harga. Harga kan kadang naik, gitu ya. Kadang kadang turun. Tuh, ya. Dia ada di vertikal. Nah, tapi kalau di apa namanya di matematika murni, P-nya ini ada di sini, gitu ya. Karena apa? Karena P itu bersifat apa? Bersifat variabel bebas. Variabel bebas itu memang adanya di sumbu horizontal. Kalau dalam teori, ya, teori ekonomi apa maaf teori matematika murni. Jadi sah-sah saja. Jadi ngalah dia nih, ngalah. Dia harus karena memang kebutuhannya adalah kebutuhan untuk ilmu ekonomi, jadi ya serah nggak apa-apa begitu ya. Karena yang penting aplikatif. Nah itu yang dimaksud dengan, ya, dalam matematika klinik penggambaran sumbu P, ya, itu adalah dipakai vertikal. Sementara untuk yang ilmu matematika murninya mas sebetulnya horizontal. Itu diperkenankan dan diperbolehkan, tidak masalah. Tidak, tidak masalah. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam teori ekonomi biasanya pernyataan disebut dalam bentuk kualitatif. Kualitatif itu apa? Kalau kalau bahasa kita, istilah kita tuh narasi sifatnya, tulisan gitu ya. Kualitatif, naratif, deskriptif gitu ya. Itu bahasa-bahasa teori ekonomi. Nah, misalkan apa itu? Misalkan ini, ya. Misalkan nih kita baca. Jika suatu harga barang naik, kan gitu. Ini kan kalimat ini ya. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun dan sebaliknya. Nah, sebaliknya dan sebaliknya itu kan punya kalimat lagi, ya. Dan sebaliknya itu udah disingkat sebetulnya. Ya. Kalau kita mau lanjutkan lagi dan sebaliknya, ya. Apa dan sebaliknya? Dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka
permintaan akan naik. Kalau versi lengkapnya jadi begini dia, ya. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, apabila jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Coba Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bayangkan, panjang kalimatnya kan? Panjang kali kalimatnya. Nah, oleh ahli matematika ekonomi, ini kalimat yang panjang ini bisa disederhanakan, gitu ya. Bisa disederhanakan, diterjemahkan atau disederhanakan dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk kuantitatif, atau dalam bentuk angka, atau dalam bentuk matematis. Bayangkan kalimat yang sepanjang tadi itu cukup disingkat, disederhanakan dengan 3 huruf ini. Ya. 3 huruf ini apa? Q sama dengan fungsi, ya, P, gitu ya. Apa artinya? P ini, ya, sering naik turun, ya, kadang naik kadang turun, maka naik turunnya ini akan mempengaruhi nilai nilai Q, gitu kan, itu maknanya, ya. Nah, perkaranya sekarang di kalimat itu kan kalau harga barang naik, permintaan turun loh. Kalau naik, permintaan turun, ya. Permintaan tuh turun berarti bertolak belakang loh. Kalau harga turun, permintaan naik, sebaliknya tuh, ya. Saya ulang, jika suatu harga barang naik, gitu ya, maka permintaan tuh turun. Jika suatu harga turun, ya, permintaan naik. Saya ulang, jika suatu harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Nggak searah nih. Bagaimana cara menggambarkannya dalam matematika? Ini nggak searah, gitu ya. Karena ada juga kadang kalau harga naik, barang naik. Harga turun, barang tuh turun. Ini kan searah. Terus bagaimana cara matematika menerjemahkan searah tidak searah? Nah, di sini ada, ya. Makanya di sini diperjelas lagi dengan apa? Nah, untuk kalimat di atas ini diperjelas lagi. Nah, kalimat ini nih, ya, diperjelas lagi dengan apa? Dengan ini. Nah, Q sama dengan A min BP, gitu ya. Q sama dengan A min BP. Nah, apa tuh tadi tandanya? Nah, yang minus ini tuh yang tidak searah, gitu. Jadi yang tidak searah tadi, harga naik, barang diminta turun, harga turun, barang diminta naik, gitu ya. Nah, ini di apa namanya digambarkan dengan tanda minus, ya, digambarkan dengan tanda minus. Ya apa? Ini bertolak belakang atau tidak searah. Kalau positif ya searah. Kalau P naik, Q naik, P turun, Q turun. Gitu ya. Nah, itu searah. Nah, kebetulan contoh yang diberikan adalah jika suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun. Kebetulan nggak tolak belakang nih, tidak searah. Dan sebaliknya, jika suatu barang turun, jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Itu kan panjang kalimat. Ya. Oleh matematika disingkat seperti ini aja selesai nih. Gitu ya. Disingkat oleh mereka dengan seperti ini selesai. Gitu ya. Q sama dengan fungsi P. Kalau lebih detailnya tadi karena dia bersifat negatif, diperjelas lagi Q sama dengan A min BP. Gitu ya. Nah, ada tanda minus di sini gitu ya, ada tanda minus yang menandakan dia bertolak belakang. Kemudian ada huruf A di sini. Nah, ini adalah sebuah fungsi namanya, ya. Q sama dengan A min BP. Mana Q ini adalah variabel, A ini adalah nilai konstan, ya, nanti kita jelaskan di depan. Kemudian minus B ini adalah sebuah koefisien dan P adalah variabel. Saya ulang lagi, Q ini adalah variabel permintaan, ya, atau variabel jumlah permintaan. A ini adalah nilai konstan, ya, nilai konstan. Min B ini adalah koefisien dan P ini adalah variabel harga. Nah, jadi kalimat yang panjang tadi itu singkat oleh matematika menjadi 4 huruf. Coba Anda bayangkan ini. Coba Anda bayangkan, ya, kalimat sepanjang itu disingkat, disederhanakan, diterjemahkan dalam bentuk matematis kuantitatif berupa fungsi 4 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Nah, ini dahsyat gitu ya ilmu matematika. Namanya disebut apa? Sebagai persamaan linier, ya. Disebut sebagai persamaan
linier. Ya, ini dia apa namanya menjadi contoh ahli matematika bagaimana cara mereka merubah kalimat-kalimat yang panjang lebar teori ekonomi dalam bentuk materi. Oke, ya kita lanjut di apa namanya di slide berikut. Nah, teori ekonomi yang menyatakan hubungan negatif positif tadi itu ya, harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Ini positif negatif. Teori ekonomi yang menyatakan hubungan negatif positif ya, negatif atau positif, terbalik atau searah. Jadi kalau negatif ini terbalik gitu ya. Kalau positif ini adalah saat negatif gitu ya. Ini adalah terbalik. Kalau positif searah. Dalam matematik dinyatakan oleh parameter B yang menilai negatif atau menilai positif. Apa tadi parameter B ini dia tadi nih, min B tadi ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, diukur dengan nilai B. Gitu ya. Nah, besarnya nilai parameter A dan B pada persamaan di atas dapat ditaksir oleh ekonometrika yang harus mengikuti teori ekonominya. Namun dalam proses pencairan nilai parameter A dan B harus menggunakan aturan matematika ekonomi. Jadi simbol-simbol ini kan kalau Q-nya ini kan jumlah barang yang diminta, A ini kan parameter, B ini parameter, ya. B ini adalah variabel harga. Ya saya ulangi lagi, Q variabel jumlah barang yang diminta, P adalah variabel harga, A, I, dan B ini adalah parameter. Ya, sebuah angka yang harus dirumuskan bentuknya. Apakah ya berapa nilainya begitu ya. Nah, ini harus dibuat berdasarkan apa? Ya, berdasarkan teori ekonominya gitu ya. Berdasarkan teori ekonominya. Nah, harus menggunakan aturan matematika ekonomi. Nanti kita lihat ya. Dan kita bisa tahu bagaimana caranya membuat sebuah fungsi dengan data yang kita peroleh. Ya. Nah, ahli ekonometri membutuhkan data dalam menentukan nilai A dan B. Ya, yang data tersebut biasa dilakukan oleh apa? Oleh ahli statistik, gitu ya. Jadi menentukan nilai A, B pada fungsi tadi itu nggak sembarangan. Ya, jadi harus ada data dulu. Ya, data biasanya berupa tabel, gitu ya, data non tabel, kemudian akan di apa namanya diformulasikan menjadi sebuah fungsi. Dan tentu saja dengan pengetahuan matematika ekonomi terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, penyajian, ya, dalam bentuk tabel dan gerak. Nanti diolah tuh, ya, nanti diolah apa namanya data-data tersebut, kemudian akan disajikan dalam bentuk apa? Bisa tabel juga bisa. Ya. Dan nanti disajikan hingga pengguna mudah membaca dan memahaminya. Ya. Nah, walaupun ekonometrika, statistik ekonomi, dan matematika ekonomi dipelajari secara terpisah, begitu ya. Namun semuanya sebetulnya mempunyai keterkaitan yang memang iya. Kalau kita misalkan belajar teori ekonomi, nggak lepas itu nanti ada unsur-unsur matematis yang harus kita pahami. Kalau kita belajar statistik gitu ya, juga itu nggak lepas daripada ilmu matematika yang harus kita apa namanya kita kuasai. Kalau juga misalkan belajar apa namanya statistik ekonomi, gitu ya, itu juga ekonometrika begitu juga. Gitu ya. Jadi ekonometrika ini adalah bagaimana caranya ya mengkonversi begitu ya, mengkonversi teori-teori ekonomi ini menjadi sebuah pernyataan kuantitatif yang maknanya tidak hilang sedikit pun. Ya. Yang maknanya tidak hilang sedikit. Ini kan memang tugas bukan tugas ini pekerjaan berat, tapi memang faktanya memang sudah dilakukan beberapa apa namanya pernyataan matematis yang diambil daripada pernyataan kualitatif di teori ilmu ekonomi. Nah, matematika ekonomi dan matematika murni ini merupakan faktor utama ya untuk memahami ekonometrika dan statistik ekonomi. Ya. Ketiga bidang studi ini bisa membuktikan secara empiris ya teori ekonomi dan selanjutnya dapat mengembangkan apa namanya teori ekonomi tersebut. Dan memang ternyata apa namanya matematika ekonomi ini ya sangat
ketergantungan yang dengan matematika murni, bukan sangat tergantung, sebetulnya memang sudah aplikatifnya, ya aplikasinya matematika murni yang diambil oleh ilmu ekonomi, sehingga dia akan menjadi melebur jadi istilah matematika ekonomi. Seperti yang ilustrasi yang kita gambarkan di awal tadi, ya. 1.000 dikali 100 sama dengan 100.000. Nah, itu matematika murni, ya kan? 1.000 dikali 100, 100.000. Atau 100 dikali 1.000, 100.000. Itu matematika murni. Bagaimana matematika ekonomi? Ya kan? Saya sebagai pedagang, ya, menetapkan harga jual barang saya, produk saya Rp1.000 per unit. Pada hari ini, ya, produk yang pada hari ini omset saya ada 100 unit. Maaf, volume penjualan saya ada 100 unit. Berarti Rp1.000 dikali 100 unit. Berapa omset yang saya peroleh? Omset yang saya peroleh adalah 100.000. Nah, kan sama tuh. Cuma bedanya di ilmu matematika ekonomi, matematika ekonomi itu lebih spesifik menjelaskan di sana ada makna. 1.000 itu apa, ya kan? 100 itu apa, 100.000 itu apa, gitu kan? 1.000 itu adalah, ya, apa namanya, harga si produk. 100 itu apa? 100 itu adalah jumlah penjualan atau volume penjualan. Kemudian 100.000-nya apa? 100.000-nya adalah omset, ya, hasil penjualan. Nah, itu bagi si dagang, penjual. Maknanya berbeda lagi ketika bagi si pembeli dengan data yang sama, kan gitu. Di pembeli konsumen, ya, data yang sama, tadi data yang sama beda lagi maknanya. 1.000 itu apa? Ya, 1.000 itu adalah biaya yang harus kita keluarkan buat membeli barang itu per unit, ya kan? Biaya yang harus kita keluarkan, ya, apa namanya, untuk membeli barang itu per unit. 100, ya, kebutuhan barang itu kita butuhnya 100 unit, 100, ya, 100 unit, gitu ya. 1.000 dikali 100, berapa yang harus kita bayar? Yang kita bayar berarti 100.000. Apa makna 100.000 itu adalah pembelian, ya kan? Kalau bagi si penjual tadi offset, apa namanya, offset penjualan atau hasil penjualan. Bagi kita pembeli sekarang ini dengan data yang sama itu adalah pembelian. Kalau dalam akuntansi, kalau yang dibeli perlengkapan, yang namanya biaya perlengkapan. Kalau yang dibeli itu adalah misalkan peralatan, ya pembelian peralatan. Jadi itu, ya. Jadi mempunyai makna yang lebih spesifik dan lebih jelas, ya, matematika ekonomi dan matematika murni, ya, karena faktor utama, ya, untuk dilakukan apa namanya, pemaduan itu. Nah, itu Bapak Ibu, ya, konsep apa, maaf, sifat-sifat dasar daripada matematika ekonomi dan bisnis. Nah, dalam matematika ekonomi itu nanti kan banyak sebetulnya variabel-variabel yang akan dibahas. Kayak misalkan harga, gitu ya. Harga, ya. Kemudian ada biaya, gitu. Ada jumlah barang yang diminta, ya. Itu banyak nanti yang bisa kita. Nah, eh, kemudian, ya, nanti, ya, kita akan pelajari juga konsep-konsep dasarnya, konsep-konsep dasar daripada matematika ekonomi. Ya, nanti di sana akan kita bahas tentang seperti apa sebetulnya cara para ahli terdahulu itu membuat model, gitu ya, membuat model matematika ini, ya, khususnya yang terkait dengan ilmu ekonomi, ya, sehingga dijadikan sebuah model ekonomi dalam aspek matematika. Kira-kira gimana sih cara mereka secara teknis mengkonversi, ya, mengupayakan apa namanya, penyederhanaan, gitu ya, mengupayakan bagaimana caranya membuat sebuah narasi yang panjang tadi itu menjadi sebuah eh, eh, data kuantitatif yang mudah dipahami tanpa mengurangi makna. Jadi kita pelajari di eh, konsep dasar matematika ekonomi dan bisnis. Nah, saat ini kita mempelajari sifat-sifat dasarnya
terkait dengan matematika, ekonomi dan bisnis. Nah, insya Allah nanti di pertemuan kedua itu kita akan lebih paham lagi secara detail tentang apa namanya konsep dasar daripada matematika ekonomi tersebut. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan apa namanya membuat pertanyaan ya di link komentar sehingga nanti kita bisa diskusi di link komentar tersebut. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk pertemuan kali ini sekian ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Kemudian juga kalau misalkan ada pendapat atau ada apa namanya istilahnya masukan dan saran terkait dengan apa proses perkuliahan ini mohon disampaikan. Demikian, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Kita akan kembali lagi di pertemuan dua di matematika, ekonomi dan bisnis. Sekian, terima kasih. Billahi fisabil haq, faslabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe ya, comment, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan kedua.